Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang manipulasi ekspresi boolean. Jadi maksudnya manipulasi ini kita merubah menjadi bentuk yang lain, menjadi persamaan yang lain. Jadi kalau dicontoh, bagaimana menyatakan A, N, B, or C menjadi bentuk lain. Kita bisa salah satu caranya menggunakan teorema De Morgan di sini bahwa A, N, B, or C, kok De Morgan ya, kita aksenkan 2 kali atau kita negasikan 2 kali. Kemudian setiap bagian di dalam batas negasi itu kita negasikan ya. Tapi berdasarkan salah satu operator yang paling luar. Di sini ada 2 operator, and dan or ya. Yang paling luar atau levelnya yang paling rendah dari sisi operator di sini adalah yang or. Jadi kalau kita hitung A, N, B, or C itu pastikan A, N, B dulu dikerjakan, baru hasilnya diorkan dengan C. Nah, ini yang paling luar lah istilahnya operatornya ya. Sehingga ketika A, N, B, or C kita negasikan, hasilnya adalah A, N, B aksen, or menjadi N, C menjadi C aksen. Jadi A, N, B-nya satu kesatuan diaksenkan. Kemudian di sini ada A, N, B aksen. Kita bisa terapkan De Morgan lagi. A menjadi A aksen, N menjadi or, B menjadi B aksen. Kemudian tahap berikutnya yang masih ada aksen di luar tanda kurung adalah yang ini, aksen yang paling luar ini. Aksen paling luar ini operannya ada A aksen, or B aksen, N C aksen, ya kan? Ada 2 operan. Sehingga ketika diaksenkan, maka A aksen or B aksen kita aksenkan, kemudian N C aksen. Atau kalau tidak kita lanjutkan seperti ini jadinya. A, N, B, or C aksen, ini masih ada, sama dengan A aksen or B aksen, N C aksen. Nah. Kemudian contoh berikutnya di sini ada X aksen, Z aksen, X aksen, Y aksen Z, or X aksen, Y Z, or X Y aksen. Saya tulis dulu di sini ya, di sebelahnya. X aksen, Y aksen Z, or X aksen, Y Z, or X or X, Y aksen. Oke. Kita sederhanakan. Cara yang paling mudah untuk merubah bentuk lain adalah kita gunakan hukum-hukum yang sering Anda pakai di waktu sekolah. Ada distributif, komutatif, dan sebagainya itu ya. Ini yang paling mudah adalah distributif. Distributif itu kita ambil komponen yang sama. X aksen, Y aksen Z, dan X aksen YZ itu punya komponen yang sama yaitu X aksen. Kita keluarkan. Kemudian yang tidak sama yang mana? Y aksen Z, or yang di sini adalah YZ. Ditambah X, Y aksen. Kemudian X aksen, nah, Y aksen Z, or YZ di sini masih ada komponen yang sama yaitu Z. Kita keluarkan Z atau
Y aksen or Y Z or X Y aksen. Jadi pakai hukum distributif lagi. Jadi dari yang pertama kita terapkan distributif menjadi seperti ini. Kemudian dari sini kita terapkan juga distributif. Kemudian ada Y aksen or Y, ya. Y aksen or Y. Ini kalau Anda lihat di slide-slide sebelumnya, ini adalah postulat 5, ya, postulat 5. Kita terapkan X aksen, di mana Y aksen or Y itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita terapkan ada 1 N Z, ya. Ini adalah postulat 1 aksen, di mana 1 NZ itu adalah Z. X aksen dot Z or X Y aksen. Oke. Karena di sini komponen termnya sudah beda-beda, maka kita selesaikan atau cukupkan sampai di sini. Kemudian ada pertanyaan, Bu, saya tidak hafal ini yang namanya postulat-postulat, kok distributif, komutatif, insya Allah hafal. Tapi kalau yang postulat dan sebagainya itu saya tidak hafal. Logikanya gini aja. Y aksen or Y. Kalau Y aksennya 0, maka Y-nya 1. Benar kan? Ya kan, Y aksen sama Y berkebalikan. Atau ketika Y aksennya 1, pasti Y-nya 0. Nah, 0 or 1 itu hasilnya pasti 1. Ini. Kemudian 1 NZ. 1 NZ. Z ini berarti bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. 1 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0. 1 di-N-kan dengan 1, hasilnya 1. Maka dari itu 1 NZ itu sama dengan Z. Ya, oke. Tuh. Contoh yang kedua. Di sini ada contoh A B aksen or BC or AC or B aksen C. Mudahnya tadi kita cari komponen yang sama dulu. Sini misalkan A B aksen mau kita gabung dengan AC misalkan, ya. Yang sama apa? Komponen A. Kemudian yang belum diolah BC dan B aksen C. Nah, ini berarti kita keluarkan komponen yang sama yaitu C, B or B aksen C. Oke. Ini hukum apa? Distributif. Kemudian dari sini B or B aksen kita terapkan tadi postulat 5 menjadi A B aksen or C or B aksen itu adalah 1 C. Kemudian 1 NC kita sederhanakan lagi menggunakan postulat 1 aksen menjadi A B aksen or C or C. Nah, dari sini sudah tidak ada lagi komponen yang sama. Kalau misalkan ini kita distributif lagi, boleh. Kita terapkan distributif menjadi A B aksen or A C or C. Nah, ini ada komponen yang sama nih, sama-sama punya C. Bisa kita terapkan, bisa kita gabung. A B aksen or plus 1. Loh, 1 dari mana? Ini kan tadi asalnya 1 NC. Nah, sama dengan
AB aksen or, nah ini kita main logika. A ini bisa bernilai 0 atau 1. Kalau A-nya 0 or 1, A-nya 0 or 1 itu berarti hasilnya adalah 1. Kalau A-nya 1, 1 or 1 hasilnya 1. Berarti A or 1 adalah 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah AB aksen or C. Oke, demikian contoh bagaimana melakukan manipulasi ekspresi boolean atau merubah bentuk ekspresi boolean. Oke, sekian, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.